seminggu itu di mix. Jadi ada nanti sesinya sesi strength training ya, sesi strength conditioning juga bisa. Nanti ada lagi sesinya cardio gitu. Mungkin aku berenang, mungkin aku lari, mungkin aku jalan cepat ya. Lalu ada juga nanti sesinya mobility training. Ada juga macam-macam. Pokoknya gimana caranya dalam 1 minggu itu pelatih kebugaran, pelatih kesehatan, pelatih olahragaku itu membuatkan menu yang disesuaikan. Itu nanti bisa beda lagi menunya di saat aku mungkin lagi sibuk banget, lagi kurang tidur banget, lagi banyak trip keluar kota banget ya. Itu nanti akan di-adjust lagi semuanya supaya, karena gini, jangan sampai olahraga, istirahat, lalu kesibukan pekerjaan kita itu tuh enggak sinkron satu sama lain. Jadi ini harus saling menunjang satu sama lain. Bukannya nanti malah, karena aku suka tahu juga ada orang-orang yang udah tidurnya cuma 2 jam, tapi maksain. Tidurnya cuma 2 jam, tapi bangun maksain lari. Tidurnya cuma 2 jam. Selama seminggu itu tidur cuma 3 jam, 2 jam, tapi maksain mau olahraga. Gitu. Olahraganya juga yang high intensity atau intensitas tinggi gitu, atau olahraganya olahraga permainan gitu, bisa sepak bola, basket, bulu tangkis yang seru, kita nggak berasa, tapi sebenarnya karena situasi kondisi tubuh kita lagi kurang prima, karena kurang istirahat, stres tinggi misalnya, makannya lagi nggak teratur, dipaksa kayak begitu karena olahraganya olahraga permainan, kitanya enjoy, asik, tapi nggak sadar sebenarnya pada saat itu jantung kita, paru-paru kita, otot-otot kita tuh lagi dipaksa untuk melebihi kemampuannya dia, gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, apalagi buat kita nih yang udah kepala 4 ke atas, itu harus diperhatikan sekali. Orang yang usianya di atas udah kepala 4 ya, di atas kepala 4 itu pasti kita tantangannya lebih banyak gitu ya, karena memang biar bagaimanapun metabolisme udah nggak sama kayak anak umur 20-an. Jadi mungkin yang umur 20-an dia masih bisa survive tuh, nggak olahraga, nggak apa, mungkin masih bisa berasa santai-santai aja. Walaupun sebenarnya makin kesini kita tahu lah ya, makin banyak berita-beritanya, bahkan penyakit-penyakit yang berat, penyakit kronis yang dulunya mungkin dikenal menimpa orang-orang yang usianya udah lebih lanjut, tapi sekarang anak-anak usia 20-an itu juga bisa terkena penyakit itu gitu. Jadi kita sekarang lebih aware. Cuma memang orang-orang yang di atas kepala 4 itu pasti kita PR-nya lebih banyak. Buat aku yang paling penting, apalagi aku nih bekerjanya itu kan nggak sebagaimana mungkin kayak orang yang kantoran atau orang ideal gitu yang jam 9 pagi mulai kerja, jam 5 sore udah selesai gitu ya. Kadang-kadang mungkin dia jam 10 udah bisa tidur gitu, lalu nanti subuh udah bisa bangun lagi segala macam. Nah, sementara kan orang-orang pekerjaan yang mungkin seperti aku, kita kadang-kadang baru selesai tengah malam, sampai rumah masih beberes, baru bisa tidur mungkin sudah dini hari, lalu besokan paginya mungkin pagi-pagi sekali sudah harus bekerja lagi, sehingga tidurnya pun nggak ideal. Orang lain 6 jam, 7 jam, kita mungkin bisa di bawah itu. Jadi tantangannya pasti ada. Yang penting adalah gimana caranya kita itu balance. Misalnya nih, udah tahu tidurnya nggak teratur, udah tahu lingkungan kerjanya juga bukan yang sehat-sehat amat dalam arti kata begadang, AC, ya kan? Ya kita coba kompensasi ke hal yang lain gitu. Misalnya kalau udah tahu kayak gitu ya makanannya harus lebih dijaga misalnya gitu. Jadi hindarin makanan-makanan yang emang kita tahu kurang baik untuk kesehatan, terlalu tinggi gula, terlalu tinggi lemak yang kurang baik, terlalu banyak tepung-tepungan atau makanan-makanan yang siap saji atau cepat saji yang kayak gitu kita kurangin. Coba semaksimal mungkin ngebekel. Di saat waktunya sempat dan memungkinkan untuk tubuhnya, jangan lupa untuk melatih otot, melatih olahraga yang kayak begitu. Di waktu yang memungkinkan, jangan lupa tidurnya. Kalau pas lagi nggak kerja malam ya tidurnya diusahakan bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam gitu. Kayak gitu sih. Kalau Zumba kan aku ini ngajar. Nah, kalau ngajar itu aku ya pas lagi ada event. Tapi aku tuh dalam seminggu itu sudah ada porsi olahraga yang diatur sama pelatih olahraga pribadi aku. Jadi dalam 1 minggu itu disesuaikan lagi kesibukan aku selama seminggu itu gimana. Kalau misalnya nih aku lagi syuting terus sampai tengah malam pagi, nggak bisa kayak begitu dihajar olahraga juga kasihan badannya. Nah itulah makanya aku selalu bilang kalau misalnya ada rezeki lebih dan kepengen coba untuk memulai hidup sehat, aku selalu sarankan semua orang untuk meminta bantuan kedua tenaga ahli. Yang pertama adalah dokter gizi, harus dokter ya,
dokter gizi, karena kalau kita udah bicara dokter gizi dia sudah punya titel dokter, berarti belajarnya lebih lama, pengetahuannya lebih dalam. Nah gitu. Yang satu lagi adalah pelatih olahraga pribadi. Kenapa? Karena setiap orang kan badannya beda, kita punya kebiasaan juga berbeda. Jadi yang namanya dua faktor yang penting itu menurut aku adalah yaitu olahraga, makan, satu lagi istirahat. Nah jadi ini tiga ini tuh yang bisa bantu kita orang awam untuk ngerti seberapa banyak sih yang dibutuhin sama tubuh kita, seberapa sering sih itu tuh dua orang ini bisa memberikan masukan yang kita butuhkan gitu. Sebenarnya dari yang lagu terakhir udah lumayan, yang 6 bulan lalu aku udah keluar lagu yang cuan. Jadi sekarang memang udah saatnya untuk memikirkan mau keluar apa project apa lagi nih. Ya, tungguin aja, karena pasti harus kalau keluarin project itu, kalau aku tuh orangnya harus seprima mungkin, serapih mungkin, seterplanning mungkin. Apalagi udah ada hidung baru kan, Miss Thailand. Udah 2 lagu ya kan ya? Aku tuh yang tahun lalu itu ya 2 lagu ya, Pitik Gemoy sama si Cuan. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan emang aku usahain paling nggak tuh setahun sekali lah, paling nggak minimal itu mesti ada karya gitu sih. Oke Kak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.